Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Irsbun Arif dari Forum News Network. Sebagian besar dari Anda di luar hiruk pikuk reuni 212 pasti memperhatikan satu berita yang sangat menarik ya. Ya, ini karena kenapa saya sebut menarik ini karena melibatkan DPR, ini anggota DPR wanita, perempuan, muda gitu. Termuda malah cantik yang tapi yang bikin rame adalah surat dia mengakui bahwa dia membuat surat ke Kepala Staf Angkatan Darat untuk mendapatkan pengawalan. Dan sebelum itu muncul pengakuan itu di media sosial memang beredar suratnya ini suratnya surat dari Kasat yang ini tujuannya ke Kostrad dan Kopassus. Wah, serem nih. Oke, nah di situ katanya diloloskan untuk minta seleksi agar menjadi pengawal dari Brigita Lasut ini, salah satu Hillary Brigita Lasut ini anggota Komisi 1 DPR RI dari Nasdem. Nah, karena disebut-sebut bahwa ini ada pedomannya dari Kemenhan, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan pengamat militer dari Universitas Nasional Jakarta, Bung Salamat Ginting. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini kalau saya ketemu gini ada perempuan cantik, muda, begitu ya, pasti tertarik. Tapi begitu di belakangnya ada Kopassus atau Kostrad, pasti saya mundur lagi. Serem. Gimana tuh, Bung, soal kehebohan baru ini? Ya, saya melihatnya dari suratnya dulu, Bung Herslu. Ya. Surat dari Brigita Lasut, anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem ini, itu tertanggal 3 November 2021. Itu dalam surat dasar surat dari Mabesat kan seperti itu. Pada titik 3 itu mengacu pada surat dari anggota DPR Brigita Lasut tertanggal 3 November 2021. Nah, surat pada tanggal 3 November 2021 itu semasa masih ribet secara politik gitu. Surat presiden kepada DPR untuk memberitahukan bahwa presiden memilih Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa itu pada pas tanggal 3 November 2021. Jadi surat itu ditujukan kepada Kasat waktu itu adalah Jenderal Andika Perkasa. Tapi tanggal 6 itu kan sudah terjadi fit and proper test. Ya. Tanggal 8 kunjungan ke rumah Kasat calon Panglima TNI di Senayan rumahnya. Jadi dari tanggal 3 sampai 8 dan selanjutnya menurut saya tidak ditangani oleh Kasat Jenderal Andika Perkasa. Ya, udah nggak fokus di situ ya dia ya? Ya, tidak fokus menurut saya. Kemudian jangan-jangan kemudian, ini menurut saya ya, surat itu sudah didisposisi oleh pejabatnya, artinya anak buahnya Andika dalam hal ini, asisten personil Kasat. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dalam surat yang beredar itu klasifikasi biasa, itu kan tertanggal 25 November 2021. Ya. Artinya kasatnya sudah Jenderal Dudung Abdurrahman. Ya. Nah, pergantian atau serah terima jabatan kasat itu berlangsung 19 November 2021. Nah, sementara pada tanggal 24-25 November 2021, Jenderal Dudung Abdurrahman sedang mengunjungi Kodam Cendrawasih dan Kodam Kasuari. Tanggal 26 November 2021 mengunjungi Poso. Jadi pada tanggal surat tersebut, Jenderal Dudung Abdurrahman tidak berada di Jakarta, tidak ada di Mabesat. Ya, menjadi heran juga menurut saya dalam surat yang ditandatangani Aspers Kasat itu tidak ada pertimbangan dalam hal ini, pertimbangan hukum. Misalnya dari Direktur Hukum Angkatan Darat. Ini kan menyangkut aturan.
Jadi menyangkut aturan kok tidak ada, hanya pertimbangannya staf umum Angkatan Darat, kan begitu. Kemudian baru di situ dibuat semacam jika ada personil yang berminat begitu ya, bisa mengajukan bla 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 begitu kan, usianya misalnya paling tua 27 tahun dan lain-lain. Menurut saya ini belum sebuah keputusan dari Mabesat. Karena itu saran saya sih sebaiknya surat dari Brigita Lasut ini tidak perlu digubris dan tidak perlu ditindaklanjuti. Kenapa? Usia prajurit Kopassus atau prajurit Kostrat pada usia 27 tahun ke bawah itu usia-usia produktif sekali. Karena begini, kalau saja nanti permohonan Brigita itu dikabulkan oleh TNI, dalam hal ini Markas Besar Angkatan Darat, maka anggota DPR atau anggota MPR yang lain akan mengajukan hal yang sama. Jadi kita jumlah anggota MPR sekitar 711. Kalau 711 itu meminta pertimbangan yang sama, berarti ada 711 anggota TNI yang akan menjadi ajudan anggota MPR. Itu sama dengan jumlah personil batalion Zeni atau batalion infanteri di Angkatan Darat. Sayang sekali gitu. Terlalu murah bagi saya kalau TNI menyerahkan begitu saja prajurit-prajurit terbaiknya hanya untuk menjadi ajudan anggota DPR. Jadi kalau kita mengacu ke aturan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, itu jelas Bung Hersu bahwa dalam operasi militer selain perang itu meliputi 14 tugas. Jadi pertama mengatasi gerakan separatis bersenjata, kedua mengatasi pemberontakan bersenjata, ketiga mengatasi pemberontakan, ketiga mengatasi aksi terorisme, keempat mengamankan wilayah perbatasan, kelima mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, keenam melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, ketujuh mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, kedelapan memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya, 9 itu membantu tugas pemerintahan di daerah, 10 membantu kepolisian negara, 11 membantu pengamanan tamu negara, ke-12 membantu penanggulangan akibat bencana alam, 13 membantu pencarian pertolongan dalam SAR begitu ya. Keempat membantu pemerintah dalam pengamanan, pelayanan dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan. Itu sama sekali tidak ada di situ operasi militer selain perang, permintaan atau tugas mengamankan pejabat atau anggota DPR, itu tidak ada. Jadi menurut saya ini sesuatu yang harus kita kritisi. Jangan sampai kemudian TNI begitu murah menyerahkan personilnya untuk menjadi ajudan. Mengapa kemudian misalnya Brigita Lasut tidak mengajukan ke Garda Pemuda Nasdem partainya yang bisa bertugas? Karena kalau TNI yang bertugas mengawalnya, maka dampaknya adalah bisa masuk ke wilayah politik praktis, misalnya ke wilayah konstituennya. Dia akan bersaing dengan teman-temannya sesama partai politik. Kalau ada gesekan bagaimana? Kemudian masuk lagi menjelang pemilu itu bersaing dengan
anggota atau calon legislatif dari partai lain. Ini kan berarti sudah masuk ke ranah politik praktis. Jadi menurut saya sudahlah anggota DPR itu menginginkan TNI profesional, maka jangan kemudian menarik-narik kembali personil TNI ke ranah politik praktis, termasuk misalnya menjadi ajudan anggota DPR. Menurut saya jangan, kalau bahasa Jepang mungkin ya, jangan takashimura begitu kan Bung Hersu ya. Jadi jangan murah begitulah, ini personil terbaik, masa hanya buat ajudan aja. Begitu Bung Hersu. Nah, kalau dari jawaban Brigita ini ya di Instagramnya, dia menjelaskan, dia mengakui bahwa dia mengirim surat itu, dia disebutnya kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung sih, dia menyebutnya begitu ya, dan dia mengacu kepada Permen Permen nomor 85 tahun 2000, maksudnya Permen itu Peraturan Menteri Pertahanan ya, nomor 85 tahun 2014, yang dia menyebutkan di pasal 2 itu. Saya baca-baca sih pasal 2 ini sama sekali nggak mengatur ya soal yang ajudan. Ini berkaitan dengan profesi kan, kalau di situ ya, disebutkan di situ. Coba mungkin saya bacakan pasalnya sih. Tenaga profesi penerbangan, tenaga profesi pelayaran, tenaga profesi pendidik, tenaga profesi medis, tenaga profesi paramedis, tenaga profesi kefarmasian, dan tenaga profesi psikologi. Ini memang diatur di dalam pasal 3 ayat 1 ini, soal ini, Bung Rek. Nah, bagaimana ini soal ini penentuan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini? Begini Bung Hersu, kalau kita melihat kalimat langsung dari Brigita, itu hanya kepada Kasat. Tapi kemudian kalau koran atau media, langsung karena Kasatnya sekarang Dudung Abdul Rahman, pada Kasat Dudung Abdul Rahman. Padahal 3 November. Artinya memang pada saat Kasatnya masih Jenderal Andika Perkasa begitu. Transisi lah itu ya. Nah, iya. Jadi memang masa-masa transisi begitu. Nah, kita kembali lagi sebenarnya apa sih tugasnya Kasat, tugas Panglima TNI, dan tugas Menteri Pertahanan. Kalau Kasat ini kan lebih pada pembinaan personil gitu. Jadi bin kuat ya, pembinaan kekuatan. Kemudian kalau Panglima TNI gun kuat, penggunaan kekuatan, dan Menhan itu adalah pembangun kekuatan, bang kuat. Nah, jadi bagi saya aneh ketika misalnya ada surat peraturan Menteri Pertahanan itu bicara tentang operasional personil. Menurut saya itu keliru. Jadi surat yang menjadi dasar, surat yang ditandatangani Aspers Kasat ini menurut saya juga bisa ditinjau ulang. Misalnya peraturan Panglima TNI itu tahun 2018, kemudian peraturan Kasat tahun 2018, juga Brigita mengacu katanya peraturan Menteri nomor 85 tahun 2014. Artinya peraturan ini harus mengacu kepada undang-undang yang di atasnya. Jangan sampai kemudian peraturan itu ketika bertentangan dengan undang-undang di atasnya itu gugur. Makanya yang menjadi keheranan saya, dalam pertimbangan staf umum Angkatan Darat itu tidak ada dasar pertimbangan misalnya dari Kepala Babinkum TNI, Badan Pembina Hukum TNI, kemudian juga tidak ada pertimbangan Direktur Hukum Angkatan Darat. Jadi saya kira kita semua mesti kritisi ini, jangan sampai kemudian TNI terpleset lagi seperti era demokrasi terpimpin Soekarno dan era Orde Barunya Presiden Soeharto. Jadi cukuplah kesalahan-kesalahan yang lama itu jangan kemudian ditarik-tarik lagi menjadi ke arah politik praktis. Jadi peraturan Menhan, peraturan Panglima TNI, peraturan Kasat jika bertentangan dengan undang-undang TNI menurut saya perlu segera direvisi begitu, karena
Jangankan peraturan begitu ya, doktrin Kartika Eka Paksi begitu misalnya, itu juga sifatnya sementara, bisa diubah tergantung situasi dan juga ada perkembangan zaman, ada perkembangan teknologi gitu. Ya, nah kalau saya tadi coba buka-buka ya, apakah memang ada aturannya, apakah ada larangan soal itu? Karena gini, kita sama-sama beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun lalu, tentu saja kita kenal lah beberapa tokoh, tokoh yang kita kenal. Sekarang beberapa di antaranya juga menjadi pejabat di pemerintahan kita sekarang ini yang dikawal memang oleh tenaga Kopassus, oleh TNI Angkatan Darat dan sebagainya. Nah, saya cari-cari ternyata pada tahun 2008 itu pernah terjadi juga kasusnya Artalita Suryani pada waktu itu ya, dan kemudian dia punya ajudan tentara juga, dan pada waktu Kepala Staf Angkatan Darat dijabat oleh Jenderal TNI Agustadi Purnomo, itu kan kemudian langsung dilarang, ditarik, dan anggota TNI yang bersangkutan rupanya itu nggak resmi di situ ya, dan itu langsung dikenakan. Ya. Jadi yang paling heboh barangkali kasus Suud Rusli, Bung Hersu. Ini marinir ya. Ya, pengawal pengusaha yang menembak kemudian anggota Kopassus. Ya. Waktu itu Edi Siep ya. Itu anggota Satgul Tor 81 Kopassus. Ini dua-duanya ini menjadi pengawal pengusaha begitu kan. Artinya akhirnya malah terjadi konflik sesama prajurit TNI. Ini pelajaran penting yang harusnya tidak dilakukan lagi. Jadi jangan murah. Itu kan kasusnya kasus heboh ya waktu itu, bos Asaba begitu ya. Bos Asaba ya. Itu kan kasus itu menjadi perbincangan berbulan-bulan yang kemudian karena menghadirkan prajurit terbaik marinir dan prajurit terbaik Kopassus begitu, yang kemudian kita tahu hukumannya hukuman mati ya, terhadap Suud Rusli gitu. Bahkan Ahmad Syam juga anggota yang mengawal Angsono ya waktu itu, kalau nggak salah Angsono, yang kemudian membunuh Gunawan Santoso, yang Gunawan Santoso itu padahal mantu Angsono, termasuk pengawalnya adalah Edi Siep Satgul Tor 81 Kopassus. Ini nggak boleh terjadi lagi. Juga ini kan kasus anggota DPR, nantinya alasan-alasan yang dikemukakan oleh Brigita Lasut ini menurut saya alasan yang tidak penting-penting sekali. Misalnya dia masih bujangan, tinggal dengan bibinya di Jakarta dan adik-adiknya. Urusannya apa kemudian harus meminta bantuan pengawalan ajudan militer? Menurut saya nggak penting-penting sekali. Alasan yang sangat tidak strategis. Karena itu sayang sekali kalau kemudian mendorong pimpinan Angkatan Darat hanya mengurus yang ecek-ecek begini. Menurut saya sebaiknya Angkatan Darat membatalkan permintaan Brigita Lasut, karena kalau ini dikabulkan akan ada permintaan lain termasuk ke Mabesal, Mabesau dan lain-lain. Toh Brigita juga sudah mengakui bahwa dia sudah lelah minta bantuan kepada Kapolri untuk mengamankan dirinya juga. Artinya dia menggunakan personil Polri juga. Jadi menurut saya polisi mungkin lebih pas juga menyarankan supaya Brigita mencari saja jasa security untuk mengawalnya. Atau kenapa tidak lapor kepada partai politiknya yang punya garda pemuda keamanan, mengamankan personil-personilnya. Jadi menurut saya sudahlah kasus-kasus menggunakan jasa militer jangan jadi alasan kemudian karena kesejahteraan dan segala macam kemudian diserahkan. Tidak, menurut saya cukup sudah pengalaman-pengalaman buruk itu
agar kita tidak mengulang kesalahan serupa. Begitu, Bung Hersu. Ya, dan ini ketua fraksi dari Nasdem sendiri juga menyatakan bahwa ini tidak ada konsultasi dengan partainya dan pasti akan ditegur ya. Saya kira ini sikapnya cukup korek ya ini dari Nasdem sendiri ya, Bung Slamet ini. Iya, betul. Jadi lagi-lagi catatan nih, Bung Hersu, untuk Mabesat gitu. Hati-hatilah begitu ya. Jangan kemudian menggampangkan persoalan. Jadi mungkin staf pengamanan Mabesat seperti apa, staf personil Mabesat seperti apa. Kenapa tidak kritis mengkritisi siapa dia gitu loh. Kecuali memang ada hal-hal lain yang memang strategis di dalam operasi militer selain perang 14 yang saya sebutkan tadi, sama sekali tidak ada contoh-contoh seperti itu. Jangan sampai kemudian Kasat atau Panglima TNI tergelincir hanya gara-gara urusan ece-ece ini, Bung Hersu. Iya. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi usia ini kan disebut dia termuda ya. Berapa sekarang ini? Usianya 25 tahun. Ya dong. Jadi waktu dia menjadi anggota DPR sekitar umur 23 tahun. Mungkin pemahaman dia meskipun dia di Komisi 1 soal-soal yang begini juga masih sangat terbatas gitu ya. Ya betul, jangan mentang-mentang kemudian mitra Komisi 1 adalah TNI, kemudian bisa seenak-enaknya minta ke TNI. Janganlah, TNI jangan dijual murah, itu menurut saya. Nah, saya kira, kan saat ini sendiri kan berarti banyak sekali ya tantangan yang bagi TNI itu sendiri ya. Selain eskalasi konflik di Papua, kemudian kita baru saja membaca misalnya Cina sudah mengirim surat kepada Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak di kawasan Laut Cina Selatan itu sendiri ya. Itu kan jadi saya kira fokus pemerintah kita, bukan pemerintah, tapi militer kita harusnya mulai fokus ke situ ya, persoalan-persoalan masalah kedaulatan negara juga, baik itu dalam internal, dalam hal ini Papua, atau domestik Papua, tapi juga masalah internasional berkaitan dengan Cina. Ya betul Bung Hersu. Menurut saya ini sebuah momen yang bagus barangkali untuk coba meninjau kembali undang-undang TNI dan undang-undang Polri. Masih banyak wilayah abu-abu sehingga terjadi gesekan. Kemarin misalnya Kopassus dengan Brimob, gitu ya. Ini kan wilayahnya siapa sebenarnya yang menjadi leading sektor begitu ya. Misalnya pengamanan objek vital. Objek vital itu siapa gitu? Misalnya Bung Hersu, mengamankan bendungan atau jembatan. Polisi tidak punya kemampuan itu. Yang mampu adalah Korps Seni Angkatan Darat misalnya, soal bendungan segala macam. Kemudian Telkom misalnya, itu Korps Perhubungan atau Komlek di TNI, atau Korps Teknik di Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang memang memahami. Polisi kan tidak memahami itu. Kenapa harus di objek vital seperti itu? Dan juga misalnya Freeport, pertambangan, mohon maaf, mengerti apa lagi gitu. Jadi yang begini-begini akhirnya seringkali menjadi gesekan. Objek vital yang mana yang untuk polisi, objek vital mana yang untuk TNI, dan juga soal keamanan itu. Keamanan nasional itu kan bukan semata tugas polisi, tapi juga keamanan dalam negeri atau keamanan nasional itu wilayahnya TNI. Jangan terpecah-pecah. Menurut saya undang-undang polisi tahun 2002 dan undang-undang TNI tahun 2004 itu muncul di tengah-tengah euforia reformasi, sehingga ada gagap-gagap begitu, sehingga banyak kekurangan-kekurangan. Apa yang menjadi produk Orde Baru dianggap salah semua. Itu kan kita nggak bisa. Misalnya tidak ada undang-undang subversif dihapuskan, tapi penggantinya tidak ada. Maka kemudian di era mulai 99 dan lain-lain, masuklah orang-orang yang diduga teroris dari Afghanistan, dari Malaysia, Moro dan lain-lain. Nggak ada pencegahan. Ya seperti itu, undang-undang lain dibubarkan tapi tidak ada penggantinya. Mestinya kita harus introspeksi
kaji lagi gitu. Juga misalnya undang-undang ini tidak sinkron antara TNI, Polri, dan ASN. Misalnya soal usia pensiun juga. Itu kan nggak nyambung gitu. Katanya akan digaji sama, tapi perlakuan berbeda. Misalnya ASN untuk eselon 1 kan 60 tahun. Tapi TNI 58 dan Polri 58. Kemudian anggota Bintara Polisi 58. Anggota Bintara TNI 53. Nah, kenapa misalnya eselon 1, bahkan eselon 2 di ASN itu sampai 60 tahun. Maka kemudian ke depan menurut saya bisa jadi perwira tinggi TNI maupun Polri usia pensiunnya 60 tahun gitu. Kemudian yang menengah 58 tahun, sama seperti undang-undang ASN. Jadi kita mesti duduk bersama lagi semuanya, mengkaji lagi kekurangan-kekurangannya apa. Sudah saatnya, jangankan undang-undang, peraturan itu ketika 2 tahun saja sudah bisa dievaluasi. Seperti misalnya Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2019. Ada jabatan Panglima Wakil Panglima TNI dan lain-lain. Sampai sekarang nggak diisi kan, Bung Hersu. Padahal itu sudah 2 tahun lebih. Karena itu perlu dievaluasi. Kalau memang tidak perlu, ya buat apa ada gitu. Jadi kita jangan malu-malu merevisi karena ini bukan kitab suci. Kitab suci kan tidak bisa diubah. Doktrin aja bisa diubah. Ya. Bahkan Kepala Staf Angkatan Darat Amerika, Bung Hersu, setiap pergantian Kepala Staf Angkatan Darat di sana bisa mengubah doktrin karena ancamannya, misalnya kali ini Afghanistan, besok Irak dan segala macam. Beda. Jadi jangan malu membuat reorganisasi dan rasionalisasi. Begitu, Bung. Oke, dan kembali lagi ke tadi Brigita Lasut tadi, saya kira ini dengan hebohnya surat ini dan kemudian ada juga pernyataan dari partainya sendiri yang menegur ini, dengan begitu itu batal ya, suratnya otomatis batal. Tapi yang penting kita ingatkan jangan sampai kemudian terjadi lagi. Ini kebetulan saja heboh ini karena muncul di medsos. Kalau enggak mungkin bisa lanjut ini kasusnya kan. Iya betul. Ya. Oke, baik, terima kasih Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Hersu. Siap.